Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB mencatat kawasan hutan yang benar-benar gundul seperti lapangan sepak bola di NTB seluas 96.238,24 hektar akibat perambahan dan illegal logging. Di satu sisi, masyarakat masih belum sadar, mereka masih membabat hutan untuk tanaman jagung. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah dikonfirmasi usai berkunjung ke kantor Dinas LHK NTB Selasa 23 Juni 2020 mengatakan butuh proses agar masyarakat sadar supaya tidak merambah hutan untuk tanaman jagung dan menyadarkan mereka untuk memelihara kawasan hutan agar tetap hijau dan lestari. Memang merubah cara berpikir masyarakat ini nggak mudah juga kalau memang mereka masih bergelut dengan kehidupannya sendiri. Nah, karena itu dicari alternatif sehingga hutan nggak perlu digunduli tapi menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dari jagung. Nah, kami kemarin keliling di Lombok Tengah, ternyata hutan itu bisa ditanam pisang. Tanamnya kan pisang kalau beranak, pernah lihat pisang beranak nggak? Nah, itu banyak, beranaknya gampang ditanam, gampang dan hasilnya juga cepat dan hijau juga. Dan sudah dimulai di Pulau Sumbawa juga. Nah, kayak begitu mereka dapat hasil lebih besar dari jagung, pragmatis saja. Kalau lebih besar dari jagung, ya dia pisang aja gitu. Jadi pasca panen jagung ini apakah diganti dengan? Ya tentu butuh proses, nggak mungkin langsung gundul kemudian tiba-tiba hijau, perlu disosialisasi. Karena pengalaman kami melakukan penghijauan tahun kemarin di tempat yang sudah gundul, nah belum ketika pohonnya 1 meter ditebang lagi, dibakar sama masyarakat untuk keperluan jagung. Jadi kesadaran itu yang belum tumbuh, merasa bahwa hutan itu jadi kebutuhan. Nah ini yang kita minta untuk diedukasi secara berkesinambungan. Ada calon kepala daerah yang kampanye bagi kawasan hutan tersebut. Ya bukan tadi ditanyakan itu kan jadi masalah buat teman-teman. Mungkin karena belum mengerti, belum sadar. Tapi dengan kalau misalnya bagi-bagi itu kemudian mengikuti aturan yang berlaku, kemudian hasilnya jadi lebih baik, pemerintah juga tidak mengharamkan yang seperti itu. Tapi jangan sampai karena populis terus nggak jadi. Kepala Dinas LHK NTB, Insinyur Badani Mukarom, dirinya memerintahkan seluruh KPH di NTB untuk siaga di kawasan hutan. Selain itu, penyadaran kepada masyarakat juga akan dilakukan supaya tidak lagi merambah hutan untuk ditanami jagung. Siaga di KPH ini Pak? Ya kita siaga kan. Semua sekarang udah kami perintahkan, semua KPH apalagi ini selesai musim hujan, musim kemarau. Di musim kemarau itu saatnya orang membuka, yang paling bahaya lebih banyak itu membuka hutan untuk peladangan, illegal logging. Dan bulan-bulan kemarau ini mulai dia. Saatnya mereka membuka dan melakukan lagu. Karena musim hujan itu kan nggak bisa, sarananya nggak bisa, kendaraan nggak bisa naik, dipikul ke kuat. Nah sekarang biasa masifnya orang membuka lahan dan nebang. Sudah dipetakan Pak? Kami udah petakan, semua udah tahu. Semua teman-teman udah tiap hari rutin muter-muter. Teman-teman KPH itu rutin. Hutan yang masih tersisa di Pulau Sumbawa? Di Pulau Sumbawa ada sebagian di kelompok hutan Batu Lantai, di Empang juga ada. Ya sebagian besar memang ada yang udah rusak beberapa kawasan. Tapi sebagian juga masih ada yang kita amankan untuk dipertahankan keberadaannya. Luas hutan yang ada saat ini dan yang terbuka kosong, kami survei 2019 itu ada 96.000 hektaran. Yang kayak lapangan bola. 96.000 hektar pulang. 96.000 hektar. Yang terbuka. Akibat apa itu? Ya akibat orang masyarakat merambah itu dijadikan tanaman semusim. Itu yang kayak lapangan bola. Nah, itu yang target NTB hijau kita akan garap 5 tahun ke depan. Itu di mana aja Pak? Yang paling banyak itu dominan dari mulai Pelampang ke timur. Kalau dari Pelampang ke barat, ke Sumbawa Barat relatif bagus. Coba lihat. Iya betul. Kalau di Pelampang ke timur itu di kiri kanan jalan, bukan di hutan aja, di kebun milik pun dibabat. Karena tanaman semusim itu harus penyinaran cukup. Jadi mereka yang di kebunnya juga ditebang habis. Coba lihat sekarang jalan ke Sumbawa kiri kanan ada pohon. Ada tebang karena memang kalau ada kayunya di kebun ya, tanaman semusim itu produksinya rendah, paling 3-4 ton per hektar. Sejauh ini oleh KPH sendiri ada penindakan nggak masyarakat? Ya, terus ditindak, sudah banyak ada yang diproses, banyak yang diproses, yang dibina, diarahkan. Kalau memang
1-2 kali biasanya kita lakukan pembinaan. Kalau ketiga kali baru kita proses hukum. Pak Kadis, ini kan lahannya sudah dipetakan, tapi bisa kecolongan masyarakat mengelabui petugas itu gimana ya? Namanya arealnya luas, ratusan kilometer, ribuan kilo. Batas hutan itu. Petugas kami itu hanya 500-an. Di Pulau Sumbawa. Katanya Se-NTB. malam-malam NTB. kebakar. Bisa malam mas. Apalagi kalau sistem bakar kan orang lempar api terus pergi, kita nyari yang ini nggak ketemu. Jadi modelnya kalau perambahan perladangan itu dia bersihkannya itu lempar api pada saat ini nih Pak musim kemarau ini. Iya. Sudah ini. Lempar api itu ngerembet berapa ratusan hektar kebakar. Dia yang ngelempar aja terus pulang tidur. Besok pagi dilihat. Maksudnya yang dia hanya 2 hektar dibukaan ke bawah semuanya yang lain. Pak, kalau sejauh ini situasi Nggak bisa hutan ditangkap NTB atau sendiri Pak ditindak, seperti kan? apa Pak? Buang korek itu kan orang hanya selewat, beda dengan yang cinsau. Ada 1-2 jam dia orang kerja. Kalau lempar bakar itu langsung pergi dia. Artinya menunggu di situ paginya bisa kan ditunggu Pak. Ini siapa Kan manusia ini? petugasnya Tugasnya Iya. sedikit. batas. Kalau setiap meter ada petugas itu 1 kilo minimal cukup. Kita itu 20 kilo satu rasionya tuh 50 kilo satu orang. Nanti digorok sama yang pemilik lahan. Makanya kalau teman-teman ada SOP-nya kami minimal 3-4 orang jalan patroli. Tidak boleh sendirian. Gabungan atau apa itu? Nah kalau patroli rutin KPH itu kan biasa 3-4 orang jalan keliling. Kalau sendirian tuh mana berani? Pak, kalau Tidak boleh. kondisi hutan sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, kondisi hutan. NTB seperti apa sejauh ini Pak? Ya sekarang hampir kurang lebih 30-an% lah yang rusak. 30%. Dari 1 juta sekian. Tadi yang paling banyak dibuka untuk perambahan, nanam tanaman semusim itu yang paling banyak. Upaya dari Kapolres sendiri Pak? Itu kita mendorong pengamanan, terus NTB hijau tadi. Ini dalam bentuk apa NTB hijau itu? NTB hijau kan penyiapan bibit tanaman, terus kita akan menggerakkan desa 486 desa itu ada di pinggir hutan. Desa itu punya dana desa. Nanti kami akan komunikasikan oleh KPH supaya dana desa itu bisa dialokasikan untuk menanam di hutan tanaman produktif kerjasama kan. Nanti si BUMDes desanya itu punya hasil. Orang kelola 1 hektar bisa nyekolahkan. Misalkan desa ngambil syukur-syukur sampai 1000 hektar. Dia kelola, BUMDesnya nanti akan kaya raya. Nah, itu kan kita akan dorong. 480 desa kalau bergerak selesai sudah itu. Kapan itu? Karena kita udah mulai ini. Cuma yang sekarang itu karena pandemi mungkin dana desanya masuk ke JPS itu. Sebenarnya itu kita akan dorong menanam tanaman produktif. Saya punya kawasan areal, desa punya uang dana desa, beli bibit-bibit yang unggul, durian Bangkok segala macam tanam di hutan kami. Bagi hasil kami paling minta 10% apa? 90 untuk desa. BUMDes, ya? BUMDes. Kaya kan? Oh, baru berapa sekarang desa yang sudah? Desa yang baru wisata Sesawat, Buun Sejati, udah dari wisata dan HBK-nya sudah mulai. Baru 1 ya? Baru 2 desa. 2 desa. Nah, Pakuan mungkin menjelang ini. Berarti Nanti baru kawasan Lombok Barat aja. Lombok Barat. Dekat Lisa. Iya.